Baik, sahabat Sonora masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Surata 4 Kota Baru Yogyakarta. Pagi hari ini Ica menemani Anda dan tentunya untuk Anda juga, semua listener yang bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini dalam talk show bersama dengan Yakult. Tentunya untuk Anda yang stay tune bersama kami persilahkan bergabung melalui WhatsApp kami di 08175483 Bisa juga nanti gabung via telepon kami di 0274557762. Di pagi hari ini sudah hadir pimpinan Yakult Lady Cabang Yogyakarta, ada Pak Dwi Priyanto. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi pendengar Sonora dan Smart FM. Salam kenal, saya Dwi Priyanto dari Yakult Cabang Jogja. Ya, kabar Terima sehat kasih. ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Baik, dan di sini sahabat Sonora dan semua listener juga sudah hadir pimpinan Direct Sales Cabang Yogyakarta, ada Bapak Wahyono. Selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi pendengar Sonara dan Smart FM dimanapun berada. Salam kenal juga, saya Wahyono dari Yakult Yogyakarta. Oke, tentunya pagi hari ini bersama dengan Pak Dwi dan juga Pak Yono yang menemani Anda di pagi hari ini, semua listener, kita akan membahas tuntas tentang Yakult tentunya. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan seputar Yakult bisa bergabung di pagi hari ini langsung saja di 08175483 Dan juga nanti akan ada kuis yang akan kita informasikan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang bisa menjawab 5 kuis dari kami, nanti akan ada hadiah yang akan diberikan untuk Anda, sahabat Sonora dan semua listener. Baik, Pak Dwi dan Pak Yono, ini berkaitan dengan ini ya, Yakult sendiri, karena kita juga baru saja menikmati momen Idul Fitri dan juga ada acara Syawalan juga kemarin gitu ya Pak ya. Ini saya ke Pak Yono dulu. Pak Yono, untuk bisa ini ya mewaspadai gitu dan juga bisa menjaga kesehatan setelah kita merayakan Idul Fitri dan juga Syawalan, ini seperti apa sih Pak Yono? Baik, Mbak Ica, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Coba saya saat Lebaran biasanya kita disuguhi oleh berbagai macam makanan ya, mulai dari gulai, misalkan rendang, opor ayam, sambal goreng ati, sampai kue kering khas Lebaran. Kira-kira apa sih kesamaan dari makanan-makanan tadi itu Mbak Ica, yang sajiannya pasti mengandung kolesterol jahat yang dapat memperburuk kesehatan. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk menjaga kadar kolesterol tetap seimbang, Mbak Ica ya, dengan membatasi makanan berlemak. Terus selain porsi makannya juga dijaga, dibarengi juga tentunya dengan konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, serta jangan lupa nih Mbak Ica, harus rajin berolahraga. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Yono. Untuk Pak Dwi sendiri ada tambahan Pak Dwi, mungkin mengenai ini ya, apa sih yang harus diwaspadai atau demi menjaga kesehatan setelah Idul Fitri gitu Pak Dwi? Oke, terima kasih untuk Mbak Ica ya. Tadi sudah disebutkan ya sama Pak Wahyono sedikit tips untuk menjaga kadar kolesterol ya agar kita tetap sehat. Nah, kira-kira apakah ada yang lainnya selain itu? Yang pastinya adalah dengan adanya berolahraga adalah merupakan aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menghindari kita dari segala macam penyakit. Nah, olahraga itu bisa meningkatkan sirkulasi darah,
memaksimalkan kerja jantung hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan rutin berolahraga, pastinya kita akan membakar lemak-lemak sekaligus menghilangkan kolesterol di pembuluh darah kita. Nah, satu lagi, dengan mengonsumsi probiotik, salah satunya Yakult, ya Mbak ya, yang dia pakai yang dalam botol Yakult. Ya. Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang sudah dipercaya oleh puluhan juta orang di 40 negara dan wilayah. Nah, Yakult itu sendiri sangat unik. Karena apa? Karena mengandung bakteri baik, yaitu Lactobacillus casei cerevisiae yang dipercaya membantu pencernaan kita selalu baik atau usus kita selalu baik. Nah, menurut sebuah penelitian di Jepang, yaitu di internal kita, bahwa yaitu di Osamu Konan dan kawan-kawan pada tahun 1999 bahwa diketahui bahwa bakteri Lactobacillus casei cerevisiae atau LCS ya mampu menyerap kolesterol yang berada di dalam usus, lalu dikeluarkan bersamaan dengan feses waktu kita buang air besar. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Ica. Oke, baik. Dan tentunya sahabat Sonora dan semua listener, Anda kami undang untuk bergabung dalam perbincangan kami melalui WhatsApp di 0817 5483 200. Bisa juga nanti gabung via telepon di 0274 55 7762. Kita jeda dulu sesaat, Pak Dwi dan Pak Yono. Boleh Mbak. Baik, Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica. Ya, sahabat Sonora dan semua listener, stay tune sampai nanti di penghujung acara kami ya. Sampai nanti di pukul 11. Dan tentunya untuk Anda, sahabat Sonora dan semua listener dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan radio Sonora dan juga Smart FM Yogyakarta, lawan COVID-19, perketat prokes 5M. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja. Batasi makanan yang mengandung lemak dan santan dapat menyebabkan meningkatkan kadar kolesterol dan juga sembelit. Hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur serta rutin olahraga. Jangan lupa juga Sobat Sonora dan semua listener minum Yakult setiap hari dengan bakteri baik di setiap botolnya. Yakult mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui feses saat buang air besar. Yakult juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu, selalu sedia Yakult dan jadikan momen Lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakult. Yakult, minuman keluarga sehat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kopi dulu Mbak Ica. Minum Yakult, Mbak Ica. Ya. Kita minum Yakult belum? Mana Pak? Mbak Ica udah minum Yakult belum hari ini? Sebentar Pak, suaranya nggak kurang jelas. Gimana? Radio ini jauh seru-seru Mas. Sonora, radio Sonora. Bu lali aku. Aja seru-seru. Mbak Ica udah minum Yakult hari ini belum? Hari ini belum. Belum. Tapi udah sarapan ya? Sudah Pak. Kemarin saya ke sana nggak ketemu. Oh ya, kemarin saya itu pagi, Pak. Saya ketemu Mbak Nana kemarin. Oh, iya. Makanya tadi saya sempat nyebutnya Mbak Nana terus. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Pak, ini untuk kuisnya saya bacakan sebentar lagi ya, saya informasikan. Ya, dibacain satu-satu aja sih Mbak. Kalau menurut saya nanti per ini bacain nanti lagi gitu ya, atau gimana? Oh iya, siap.
Jadi kalau mau jeda dibacain kuis, nanti mau lagi bacain lagi kuis gitu. Lebih ini malah lebih apa namanya enggak enak didengar gitu. Mbak Ica? Ya. Suaranya nggak denger ya? Mbak Ica. Oh iya. Oke. Oh, Ini saya kita kirain mulai. tadi. Gimana, Pak? Enggak, tak pikir kok suaranya nggak ada, memang lagi diem ya. Iya. Ini kita Katanya mulai 12 lagi. tidur saya, Mbak. Baik, Sobat Sonora, kita melanjutkan perbincangan di pagi hari ini masih bersama dengan pimpinan Yakult Lady Cabang Yogyakarta, ada Bapak Dwi Priyanto, dan juga pimpinan Direct Sales Cabang Yogyakarta, ada Bapak Wahyono yang hadir menemani Anda di pagi hari ini. Untuk kuisnya di pagi hari ini, Sobat Sonora dan semua listener, untuk yang pertama ini Ica mau informasikan dulu, pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Jadi untuk Anda yang sudah tahu pertanyaannya, sudah tahu jawabannya maksudnya ya, bisa langsung saja kirimkan jawabannya melalui WhatsApp kami di 08175483 Jadi nanti akan ada beberapa kuis yang akan kami informasikan. Jadi untuk Anda yang sudah tahu, untuk jawaban dari kuis yang pertama bisa langsung saja kirimkan di 08175483 Juga Sahabat Sonora dan semua listener, masih dalam perbincangan kami tentunya, masih mengenai Yakult. Dan ini saya ke Pak Yono dulu ya. Pak Yono, ini Baik, berkaitan dengan baik, Mbak Ica. Tentang produk Yakult juga gitu. Sebenarnya Pak Yono, apa sih bukti untuk orang gitu yang minum Yakult dan ini khasiatnya seperti apa gitu? Bukti? Iya, khasiatnya Halo, Mbak dari Ica? Pak Yono? Ya, halo, Mbak. Halo, Mbak. Ya. Gimana, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Tadi sempat terputus. Oh, oke. Di sesi yang pertama nih tadi kan sudah diinformasikan oleh Pak Dwi gitu ya berkaitan dengan manfaat atau mungkin
baiknya jika kita meminum Yakult demikian gini Pak. Kalau kita setiap hari minum Yakult ini khasiatnya seperti apa sih Pak Yono? Apakah juga ini baik gitu jika dikonsumsi setiap hari? Oh, seperti itu. Baik, Mbak Ica, saya coba jawab. Eh, Bukti minum Yakult kita menjadi sehat seperti itu ya, Mbak. Jadi kondisi BAB akan lancar dan terhindar dari diare, sembelit dan sebagainya. BAB yang baik merupakan tanda usus sehat nih, Mbak. Hal ini karena bakteri baik yaitu bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang ada di dalam botol Yakult ini bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus sehingga usus bisa menyerap gizi dengan baik dan kondisi usus menjadi sehat. Karena itu dengan meminum Yakult setiap hari maka semakin banyak bakteri Lactobacillus yang masuk ke dalam usus dan membuat usus menjadi sehat. Seperti itu Mbak Ica ya. Jadi kalau diminum setiap hari tentunya akan sangat bermanfaat buat kesehatan pencernaan dan usus. Oke. Seperti Tapi itu Mbak ini Ica. untuk kalangan siapa saja sih Pak? Atau mungkin dianjurkan untuk siapa saja sih? Pak Dwi mungkin bisa bantu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Ica. Kalau untuk Yakult sendiri, karena kita menyebutnya adalah minuman keluarga sehat, berarti di situ dari kalangan usia itu sudah diperbolehkan Mbak minum Yakult, ya, mulai dari balita yang sudah mendapatkan makanan tambahan ya, mungkin sekitar usia 1 tahun ya, 6 bulan atau 1 tahun itu sudah mendapatkan makanan tambahan, itu sudah diperbolehkan. Kenapa? Karena pada dasarnya bakteri baik itu di setiap manusia dari sejak lahir itu kita ada, Mbak. Ya, namun di sini bakteri yang jahat itu akan bersamaan masuk bersama kita pada saat kita makan makanan. Jadi pas kita makan makanan, disitulah bakteri jahat itu akan masuk ke dalam perut kita. Nah, disitulah peran Yakult itu bisa membantu untuk menekan bakteri-bakteri jahat yang masuk ke pencernaan kita bersama dengan makanan yang kita cerna. Makanya Yakult itu diperbolehkan di kalangan usia dari balita yang sudah mendapatkan tambahan sampai ke usia lanjut. Tapi apabila untuk yang balita itu pemberian secara bertahap. Misalnya contohnya diberikan 1 sendok teh dulu. Kalau misal dingin ya kita diemin dulu atau kita campur air hangat buku baru kita minum, itu boleh. Nah, sisanya biar tidak mubazir, biar tidak terkontaminasi dengan bakteri dari luar, ya diminum sama ibunya. Sisanya seperti itu. Jadi bertahap. Oh, oke. Betul tuh Mbak. Okay. Kalau untuk waktu-waktunya ini Pak, adakah waktu-waktu tertentu gitu ya untuk yang dianjurkan untuk mengkonsumsi Yakult? Apakah bebas gitu, bisa pagi, siang, sore, malam, atau ada jam-jam yang dianjurkan demikian ini? Mungkin Pak Yono bisa merespon? Baik Mbak Ica, jadi kalau saran dari kita itu minum Yakult sebaiknya pas saat makan atau sesudah makan Mbak Ica ya. Kalau mau pagi, siang, malam sih nggak apa-apa. Cuman bagusnya pas saat makan atau sesudah makan atau sebelum makan juga boleh. Nah, kenapa? Karena kalau pas kondisi saat kita makan atau sesudah makan itu biasanya kondisi asam lambung tidak terlalu tinggi nih Mbak Ica. Jadi meskipun memang bakteri Yakult ini bakteri unggul yang bisa masuk ke usus kita dalam keadaan hidup. Memang saran dari kita pas saat makan atau sesudah makan. Seperti itu Mbak Ica. Oke. Jadi memang disarankan sebelum atau sesudah makan demikian gini ya Pak ya? Ya, atau pas saat makan. Pak, ini kan kita juga tahu gitu seperti tagline dari Yakult sendiri ya, untuk meminum Yakult setiap hari gitu. Berarti kan memang dalam kondisi apapun bisa dibilang seperti itu nih Pak. Nah bahkan di saat kita berlibur, ini kan kalau berlibur biasanya aktivitas kita itu banyak ya. Bahkan kadang sering juga lupa waktu untuk makan sampai makannya bisa molor demikian. Nah kalau untuk Yakult sendiri nih Pak, apakah baik gitu jika memang dikonsumsi untuk kita di saat kita liburan? Ini mungkin Pak Dwi monggo atau Pak Yono bisa merespon.
Baik, Pak Dwi silakan Pak Dwi. Oh iya ya. Mbak, gimana Mbak? Pada saat liburan? Iya, pada saat liburan ini kan aktivitas kita biasanya padat gitu ya Pak ya. Nah, Iya, ini ya, balik betul. nggak sih Pak kalau kita konsumsi Yakult di saat kita berlibur gitu Pak? Oh, sangat Mbak ya, sangat dianjurkan. Yang pastinya adalah dengan adanya bakteri Yakult yang ada di dalam botol Yakult itu sangat membantu daya tahan tubuh kita akan semakin baik. Meningkatkan daya tahan tubuh itu salah satu fungsi atau manfaat dari Yakult bakteri Yakult. Sehingga ketika kita banyak aktivitas ya perjalanan jauh, terus apa tuh namanya banyak olahraga, disitulah kita harus benar-benar fit. Nah untuk fitnya itu biar kita apa namanya biar stamina kita tetap terjaga, biar kita tetap sehat ya kita dianjurkan sarankan untuk minum Yakult secara rutin. Jadi biar ya intinya sih biar nggak gampang sakit karena kalau biasanya kalau kita daya tahan tubuh kita lemah, kita kecapean sedikit, kita gampang sakit. Nah dengan bakteri Yakult di sini, selagi pencernaan kita sehat, pasti organ tubuh kita pun yang lainnya pasti akan juga sehat. Walaupun secara apapun, tadi badan kita tetap segar. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Dwi, Pak Yono, terima kasih. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk dan nanti kita coba respon gitu ya sambil menunggu untuk sahabat Sonora dan semua listener lainnya yang bergabung untuk merespon atau menjawab kuis kami di pagi hari ini. Untuk yang pertama kuisnya nih saya informasikan kembali. Pertanyaannya ini adalah yang pertama ya untuk kuis pertama itu apakah Yakult itu? Jadi yang sudah tahu pertanyaannya bisa langsung saja menjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk yang kedua ini sahabat Sonora, pertanyaannya adalah berapa jumlah bakteri baik Lactobacillus di setiap botol Yakult. Jadi untuk Anda yang sudah tahu untuk jawabannya bisa juga dikirimkan di 08175483 200 dan juga untuk Anda sahabat sonora dan semua listener stay tune tetap bersama kami karena kami masih menemani Anda sampai nanti di penghujung acara kami. Dan juga masih akan membagikan atau memberikan hadiah ya untuk Anda. Jadi yang bisa menjawab kuis kami pagi hari ini ada 5. Ini sudah 2 yang Ica informasikan. Jadi silahkan untuk Anda yang sudah punya jawabannya dikirimkan di 08175483 200. Kita jeda sesaat dan pastikan Anda terus bersama kami sahabat sonora dan semua listener di pagi hari ini. Buat Anda tentunya semua listener dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan radio kami di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta, lawan COVID-19, perketat prokes 5M, pandemi COVID-19 belum berakhir dan mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja, batasi makanan yang mengandung lemak dan santan yang dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan juga sembelit. Hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur serta rutin berolahraga. Jangan lupa juga minum Yakult setiap hari dengan bakteri baik Lactobacillus. Di setiap botolnya, Yakult ini mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui feses saat buang air besar. Yakult juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu, sahabat sonora dan semua listener, selalu sedia Yakult dan jadikan momen lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakult. Yakult, minuman keluarga sehat, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.
Baik, sahabat Sonora dan semua listener, kita masuk di sesi yang berikutnya, masih menemani Anda tentunya. Dan untuk kuis yang ketiga ini Ica mau informasikan setelah tadi 2 kuis ya. Yang pertama tadi sudah 2 pertanyaan yang Ica informasikan. Kemudian yang ketiga ini kuisnya ini Ica mau bacakan jadi bisa disimak baik-baik ya. Yang ketiga pertanyaannya adalah berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Ica ulangi, berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Dan untuk Anda yang sudah punya jawabannya bisa langsung dikirimkan di WhatsApp kami 0817 5483 200. Ini sudah ada beberapa sahabat sonora dan semua listener yang bergabung yang juga sudah menjawab atau merespon kuis di pagi hari ini. Dan tentunya Sobat Sonora untuk yang lainnya masih kami tunggu sampai nanti di penghujung acara kami pagi hari ini. Baik, Pak Dwi dan Pak Yono ini berkaitan Mbak Ica. dengan produk Yakult sendiri gitu ya. Ini baiknya kita itu mengkonsumsinya sehari berapa botol sih, Pak? Monggo dari Pak Dwi atau Pak Yono. Oke, terima kasih Mbak Ica. Untuk minum Yakult sendiri kita tidak ada batasan Mbak ya jumlahnya. Ada batasan jumlahnya. Yang kita sarankan di sini adalah rutinitasnya. Jadi lebih baik rutin daripada minum sekali banyak terus biasanya tidak minum. Lebih baik 1 hari 1 tapi rutin. Nah, kenapa? Karena sifat dari bakteri Yakult itu sendiri itu tidak menetap di dalam pencernaan. Nanti akan terbuang pada saat kita buang air besar. Nah, nanti akan terbuang sehingga apabila kita hari ini minum dan besok tidak, bisa-bisa besok pada saat kita nggak minum, bakteri baik dalam pencernaan kita itu akan mengalami kekurangan. Sehingga disitulah kesehatan kita akan terganggu. Untuk itu, kita sarankan untuk minum Yakult setiap hari agar di setiap harinya bakteri baik dalam pencernaan kita itu selalu terpenuhi. Seperti itu Mbak Ica. Baik. Dari Pak Yono mau ada tambahan? Sudah jelas sih Mbak Ica. Ya, tadi Pak Dwi sudah sampaikan. Yang penting rutinitasnya. Oke. Berarti saya harus rutin ini minumnya. Iya Mbak Ica harus rutin. Walaupun 1 botol cukup Mbak. Oh gitu. Oke, berarti mulai hari ini saya nyetok di kulkas nanti Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ica. Nanti bisa beli di toko terdekat, bisa beli jadi antar sama ibu-ibu yang bertugas di kompleknya Mbak Ica atau di kantornya Mbak Ica. Oke, baik Pak. Ini kan juga banyak gitu ya di toko-toko, bisa dibilang toko kelontong gitu nih ya, atau mungkin di toko-toko minimarket gitu ya. Ini kan juga ada yang menjual Yakult gitu Pak. Nah kalau untuk syarat-syaratnya, misal ini dari sahabat Sonora dan semua listener juga pengen gitu ya di tokonya jualan Yakult gini, syaratnya nih seperti apa sih Pak untuk dijual di toko-toko sekitar kita gitu? Baik, Monggo, Pak. baik. Saya jawab Mbak Ica ya. Syaratnya itu sangat mudah sekali untuk bisa berjualan Yakult. Ini untuk para pendengar Sonora dan Base FM di Yogyakarta dan sekitarnya. Yang pertama syaratnya harus mempunyai pendingin, Mbak. Nah, kalau misalkan nanti ada pendingin, karena itu buat menyimpan Yakult, yaitu suhu terbaiknya kan 0 sampai 40 derajat. Yang kedua, letak tokonya itu harus di pinggir jalan yang bisa dilalui kendaraan. Karena kita untuk mengcover setiap minggunya, kita menggunakan armada khusus roda 4 sehingga bisa tercover. Nah, itu saja sih Mbak, sangat mudah sekali syaratnya. Kalau menghubungi nanti kemana kira-kira ini Pak? Nah, nanti bisa menghubunginya itu kalau di Yogyakarta itu bisa di nomor 085 210 89 1498 itu, atau ke nomor 0895 ya Pak Dwi 0895 3231
95639. Iya. Itu ya Mbak Ica ya. Iya. Jadi kalau ada sahabat sonora dan semua listener yang mau menjual Yakult di toko-tokonya nih, bisa menghubungi nomor-nomor yang barusan sudah disebutkan ya. Demikian. Betul, Dan Mbak juga Ica. ini saya juga sering ini Pak lihat gitu ya. Ini ada ibu-ibu yang jual Yakult juga keliling gitu. Bahkan dulu juga sempet nih di kantor ditawarin ada ibu-ibu yang jualan Yakult gitu. Nah ini bedanya apa sih Pak Dwi, ini mungkin bisa diinformasikan dan juga syaratnya untuk berjualan untuk Ibu Yakult Lady. Kita sebutnya Ibu Yakult Lady gitu ya, Pak? Betul, Mbak Ica. Iya, Itu betul. Yakult Lady. Monggo, Pak Dwi. Oke, makasih Mbak Ica. Kalau untuk perbedaannya sih kita nggak ada perbedaannya spesifik, Mbak ya. Kalau Yakultnya sih kita sama. Takarannya juga sama, komposisinya juga sama. Nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan di sini hanya sistem pemasarannya saja. Kalau untuk yang direct sales seperti Pak Wahyono dan timnya itu dikhususkan untuk supermarket, minimarket, dan modern market. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu Yakult Lady itu dikhususkan untuk peminum langsung. Adapun toko-toko yang direplik ibu Yakult Lady, tapi itu toko-toko yang kecil-kecil sifatnya, yang tidak bisa dijangkau oleh tim direct sales seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk syarat sendiri menjadi Yakult Lady itu seperti yang syaratnya Nadies tadi ya nggak susah. Yang penting pertama adalah wanita, terus usia sudah dewasa atau sudah pernah menikah atau sedang menikah, dan syarat itu syarat umumnya. Syarat umumnya yang ketiga adalah izin dari suami. Nah, kalau syarat khususnya bagi kami itu yang pertama adalah anak usia sudah di atas 3 tahun. Ya, kenapa 3 tahun? Karena usia di atas 3 tahun itu sudah sedikit terbiasa untuk ditinggal ibunya untuk aktivitas di luar dari rumah. Tapi kalau masih di bawah itu biasanya masih susah. Makanya kita sarankan untuk usianya minimal anak terkecil itu 3 tahun dan berdomisili di daerah setempat. Itu aja sih, Mbak. Iya. Kalau menghubunginya berarti ke nomor yang tadi diinformasikan Pak, atau ya, ke kantor langsung? Bisa ke kantor Yakult yang terdekat, atau kalau misalnya belum tahu kantor Yakult yang terdekat, kebetulan kita kan di Jogja sendiri itu ada 20-an, ada 20-an center ya Mbak ya, 20 lebih ya. Ada 20, 13, ya ada 21 center, sehingga mungkin kita belum tahu ya ibunya asalnya dari mana. Alangkah lebih baiknya informasikan dulu aja ke nomor telepon yang tadi, nanti baru kita arahkan atau kita info ke daerah setempat, nanti biar di follow up ke rumahnya masing-masing seperti itu. Oke. Demikian ini sahabat Sonora dan juga semua listener untuk Anda yang stay tune bersama kami ya tentunya. Jadi tidak hanya merespon kuis yang kami informasikan untuk Anda. Jika Anda punya pertanyaan seputar Yakult, Anda juga bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 081754832000 atau bisa juga langsung telepon di layanan telepon kami 0274557762. Dan juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Dwi dan Pak Yono, nanti setelah jeda kita coba respon satu persatu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga sambil menunggu untuk sahabat sonora dan semua listener yang lainnya untuk bergabung dalam perbincangan kami, silakan di 081754832000, bisa juga di WhatsApp kami 027, bisa juga di telepon kami maksudnya di 0274557762. Sebelum jeda, Ica mau informasikan kembali untuk kuisnya di pagi hari ini. Yang ketiga ini tadi pertanyaannya adalah sebentar, kita informasikan kembali. Berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Jadi yang sudah tahu jawabannya bisa langsung kirimkan di 081754832000. Dan nanti setelah jeda, Ica akan informasikan lagi untuk kuis yang berikutnya. Masih ada 2 kuis lagi. Jadi untuk Anda yang mungkin baru bergabung, bisa nanti merespon kuis-kuis yang berikutnya. Stay tune ya, sahabat sonora dan semua listener di pagi hari ini. Tentunya sahabat sonora dan semua listener, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan
Sonora FM dan juga Smart FM Yogyakarta. Lawan COVID-19, perketat prokes 5M. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja, batasi makanan yang mengandung lemak dan santan yang dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan juga sembelit. Hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur, serta juga rutin berolahraga. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Dengan bakteri baik Lactobacillus, di setiap botolnya ini, sahabat Sonora dan semua listener, Yakult mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui feses saat buang air besar. Yakult juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu, selalu sedia Yakult dan jadikan momen Lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakult. Yakult, minuman keluarga sehat, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Reja. Ya. Kalau nggak salah kok tadi ada ini ya Mbak, ada sedikit perbedaan ya sama handphone saya ya Mbak ya. Gimana Pak Yono, suaranya kurang? Kayak ada perbedaan sama di random yang saya punya. Oh, yang mana Pak? Coba nggon punya jenengan itu yang nomor 5 itu apa itunya? Pertanyaannya. Untuk kuisnya? Bukan, untuk yang talkshow-nya. Untuk yang 5 ini kita sudah berbincang banyak soal Yakult dan bakteri baiknya yang bernama Lactobacillus. Jika boleh tahu apa saja manfaat dari bakteri itu? Itu Pak. Tadi udah belum ya? Belum ya? Tadi sempat disinggung sama Pak Dwi sih, tapi mungkin belum detail ya. Nanti bisa saya ini lagi Pak. Bisa iya, jadi lagi. nanti mau mulai yang nomor berapa nih Mbak? Biar saya enggak ini. Ini bisa yang ini tadi yang nomor 5. Sama nomor 6 berarti ya? Iya, sama nomor 6. Ya, jadi saya nomor 5, Pak Dwi biar nomor 6. Oh, nggih. Siap. Setelah itu nanti kita respon pertanyaan ya, Pak ya? Ya. Udah aja Mbak, nggak apa, nomor 5, terus nomor 6, terus respon pertanyaan, berarti terus penutup gitu ya? Iya, nanti sekalian. Oke. Baik Mbak. Oh ya Pak, untuk yang kuis tadi, yang sudah jawab ini, nanti kita infokan via WhatsApp gitu? Atau ya, nanti nanti yang pemenangnya minta tolong direkap, terus nanti dikirim aja ke kita, nanti kita yang antar hadiah. Oh ya, siap Pak. Berarti kan sama alamatnya harus lengkap gitu. Oh ya, siap. Itu sih Mbak Ica. Ya. Ya, baik. Semua listener dan sahabat Sonora yang bergabung di perbincangan kami hari ini kita juga masih akan menginformasikan untuk 2 kuis kami. Masih ada 2 yang akan kami informasikan, sahabat Sonora dan semua listener. Untuk yang keempat ya, pertanyaan keempat ini untuk kuisnya adalah bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan enak. Jadi untuk Anda yang sudah bisa menjawab, bisa langsung kirimkan di WhatsApp kami 081754832200. Baik, dan juga ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di kami dengan beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora dan semua listener. Jadi mohon bersabar dulu untuk ini ya, untuk direspon pertanyaannya. Kita lanjut lagi berbincang bersama Pak Yono dan juga Pak Dwi mengenai ini Pak. Saya ke Pak Yono dulu nih ya. Pak Yono, ini kan kita tahu gitu ya, dan kita dengar juga bahkan di tagline atau mungkin di iklan-iklan dari Yakult ini juga sering disebut bahwa di Yakult ini ada bakteri baik yang namanya Lactobacillus. Demikian ini Pak Yono. Kalau boleh diinformasikan lagi nih Pak,
Pak Yono. Sebenarnya apa saja sih manfaat dari bakteri tersebut gitu Pak Yono? Jadi Mbak Ica, terima kasih atas pertanyaannya. Lactobacillus casei strain sendiri merupakan bakteri baik yang berguna untuk menjaga pencernaan selalu baik nih Mbak. Nah, bakteri ini tentunya termasuk golongan bakteri probiotik yang aman untuk dikonsumsi serta dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Nah, dalam satu botol Yakult sendiri terdapat banyak nih Mbak bakteri Lactobacillus casei strain. Karena tadi masuk ke dalam kuis, makanya saya sebutkan banyak itu Mbak Ijaya. Yeah. Kemudian kekebalan tubuh yang kuat tampaknya adalah hal yang harus diperhatikan nih Mbak di masa pandemi seperti saat ini. Karena memang pandemi belum usai. Nah, bakteri baik Lactobacillus casei strain yang terdapat pada Yakult akan menekan tombol on atau istilahnya mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh di dinding usus yang kemudian akan meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh yang lainnya. Sehingga daya tahan tubuh akan berada dalam titik optimum. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Ica ya. Oke, baik. Pak Dwi, ini saya ke Pak Dwi sekarang. Pak Dwi, ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk semua listener dan juga sahabat Sonora mengenai Yakult sendiri nih Pak. Mungkin kita apa sih yang harus kita ketahui gitu, biar kita nih mengkonsumsi Yakult setiap hari gitu Pak Dwi. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi sebelumnya ya saya sampaikan kepada pendengar Sonora dan Smart listener. Pendengar Sonora dan apa? Smart FM. Smart FM ya, Smart FM. Jadi yang pertama adalah kami walaupun sedikit lambat ya setelah mengucapkan manual patent ya sebelumnya, karena mungkin acara-acara kemarin selama Idul Fitri kemarin banyak sobat-sobat atau pendengar semuanya ya untuk konsumsi yang bermacam-macam sehingga sedikit terganggu untuk masalah kesehatan kita. Nah, untuk itu haruslah kita tetap menjaga kesehatan, jaga asupan makanan, perbanyak makan buah-buahan, sayuran, minuman yang cukup yaitu air putih, dan rutinlah untuk berolahraga. Karena perlu kita ingat bahwa virus COVID-19 itu masih menghantui kita semua. Untuk itu kita harus selalu terapkan protokol kesehatan yaitu 5M plus 1 ya dengan ketat, dan mari kita sama-sama melakukan vaksinasi ya bagi sobat-sobat yang belum pernah atau belum melakukan vaksinasi, segera untuk melakukan vaksinasi guna menciptakan kekebalan tubuh kita dan meningkatkan herd immunity kita. Nah, mari rutin konsumsi Yakult setiap hari guna membantu menjaga pencernaan kita dari penyakit pencernaan terutama. Itu Mbak. Baik, Pak Dwi, Pak Yono, terima kasih. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh kita respon satu persatu dulu ya. Ini boleh, pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Iva di Yogyakarta. Selamat pagi. Mau tanya, perharinya yang baik untuk mengkonsumsi Yakult itu berapa botol ya Pak? Demikian. Ini tadi sudah disinggung sebenarnya di sesi sebelumnya ya. Tapi bisa diinformasikan kembali, mungkin ada sahabat sonor dan semua listener yang juga baru bergabung. Ini Pak Yono dan Pak Dwi. Monggo. Oke, Mbak siapa tadi, Mbak Iva nggih? Iya. Ya, Mbak Iva, terima kasih Mbak Iva atas responnya, atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mengkonsumsi Yakult kita tidak ada batasannya. Dan yang penting rutin, 1 botol 1 hari sudah cukup. Tetapi apabila lebih banyak pun jauh lebih baik. Kenapa? Karena semakin banyak bakteri baik yang ada dalam pencernaan kita, akan semakin baik juga kesehatan pencernaan kita atau usus kita. Nah, kenapa kita sarankan untuk minum Yakult secara rutin? Karena sifat dari bakteri Yakult itu sendiri itu tidak bisa menetap ke dalam pencernaan kita
bakteri Yakult akan terbuang pada saat kita buang air besar setelah bakteri tersebut bekerja dengan maksimal. Dan setelah itu akan terbuang lewat feses saat kita buang air besar, dan secara otomatis bakteri yang baik pun akan berkurang. Nah, untuk itu perlulah kita untuk minum Yakult setiap hari agar ketersediaan bakteri baik dalam pencernaan kita itu selalu ada. Ya, seperti itu, Mbak. Baik. Ini dari Mbak Iva di Yogyakarta. Demikian, ini sudah direspon untuk pertanyaannya ya. Terima kasih. Dan sebelum saya ke pertanyaan berikutnya yang masuk, ini Ica mau informasikan untuk kuis yang terakhir, kuis yang kelima. Jadi bisa disimak baik-baik ya, sahabat Sonora. Ini gampang sekali karena kita biasanya dengar di mana-mana, mau di iklan, mau di radio, mau di TV, atau mungkin di sosial media. Ini biasanya kita dengar gitu. Pertanyaan yang kelima, atau untuk kuis yang kelima ini, apa tagline dari Yakult? Jadi silahkan Sobat Sonora dan semua listener yang tahu jawabannya langsung kirimkan jawaban Anda. Jawabannya di 0817-5483-200. Ica ulangi untuk pertanyaannya, yaitu apa tagline dari Yakult? Jadi silahkan untuk Anda yang tahu jawabannya bisa langsung dikirimkan. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak Yono dan Pak Dwi. Ini yang berikutnya ada dari Mbak Lucia di Yogyakarta. Dengan pertanyaannya ini, Yakult bisa nggak untuk atasi sembelit? Ini sudah direspon tadi sebenarnya ya Pak ya, barengan sama pertanyaan dari Mbak Iva tadi, ini juga sempat disinggung. Atau mungkin mau ada tambahan dari Pak Yono atau Pak Dwi? Baik, Mbak Ica, tadi dari Mbak Ica, Mbak pertanyaannya? Ada Mbak Lucia. Mbak Lucia. Jadi sebenarnya kalau sembelit itu adalah kondisi atau konstipasi sendiri itu merupakan kondisi di mana seorang mengalami kesulitan buang air besar. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi karena air yang diserap di dalam usus besar itu terlalu berlebihan. Nah, bakteri Yakult itu bisa meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Selain itu juga harus makan makanan yang mengandung serat, terus juga harus perbanyak minum, atau terus kondisinya juga hindari stres, itu juga bisa mencegah dari sembelit seperti itu, Mbak. Jadi yang berpengaruh dengan sembelit sendiri adalah bakteri baik Yakultnya itu bisa menekan racun di dalam usus. Itu Mbak Ica. Mbak Lucia demikian ya. Mbak Lucia. Pertanyaannya sudah direspon juga. Terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kemudian juga yang berikutnya ini ada dari Mbak Risa di Yogyakarta yang tanya, kalau botol Yakult sudah terbuka dan baru diminum setengah, terus dimasukkan lagi ke kulkas untuk diminum nanti, apa boleh ini Pak? Karena kadang anak saya ini minumnya nggak habis, jadi saya simpan di kulkas, sisanya untuk nanti. Demikian ini Pak Yono dan Pak Dwi. Terima kasih untuk Mbak Risa ya. Terima kasih sekali ya sudah mengkonsumsi Yakult. Semoga keluarga selalu sehat. Nah, apakah boleh Yakult yang sudah terbuka disimpan kembali ke dalam kulkas? Pada dasarnya tidak kita sarankan, Mbak. Ya, kita nggak sarankan. Kenapa? Karena Yakult yang sudah terbuka ketika dimasukkan ke kulkas, walaupun kondisinya dingin, kita khawatir nanti bakteri dari luar nanti akan masuk ke dalam botol Yakult. Nah, sehingga di situ tidak hanya bakteri Yakult saja, bakteri dari luar akan masuk dan kita minum, takutnya nanti khasiatnya nggak maksimal. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya sisa dan anaknya tidak habis, lebih baik dihabiskan sama si ibunya. Jadi anaknya sehat dan ibunya pun juga tetap sehat. Nah, saran kita seperti itu, Mbak. Oh, baik. Dari Pak Dwi, dari Pak Yono ada tambahan lagi atau cukup? Cukup sih Mbak, udah terjawab sama Pak Dwi. Baik. Terima kasih untuk Ibu Risa di Yogyakarta. Ini sudah bergabung di perbincangan kami. Dan tentunya untuk pertanyaannya ini sudah direspon semua. Karena ini WhatsApp yang masuk juga banyak dari sahabat Sonora dan semua listener yang merespon kuis kita di pagi hari ini nih. Pak Yono dan Pak Dwi. Sudah banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Masih Mbak Ica. Baik, karena kita juga sudah di sesi terakhir ini Pak Dwi dan Pak Yono.
mungkin juga karena kita di sesi yang terakhir ini ada sahabat sonora dan semua listener yang baru saja bergabung dan sempat terlewat di beberapa poin tadi gitu ya, mengenai untuk kontak person mungkin Pak yang bisa dihubungi ini nanti kemana gitu, dan juga kalau dari sahabat sonora dan semua listener mau join atau bergabung gitu di Yakult Lady, sedemikian ini ya Pak ya, dan juga untuk para sahabat sonora dan semua listener yang mau bergabung, yang mau menjual Yakult di toko-tokonya ini nanti syaratnya seperti apa mungkin bisa diinformasikan kembali Pak Yono dan Pak Dwi. Mungkin dari Yakult Lady dulu ya, Pak Boleh. Dwi bisa menginformasikan, monggo. Ya Mbak ya. Untuk masyarakat ya yang mau bergabung ingin menjadi Yakult Lady, nanti bisa menghubungi ke nomor yang tadi yaitu 0895 82 berapa nih? 0895 3231 05639. Saya ulang, 0895 3231 05639. Nah, nanti di situ nanti kita arahkan, kita coba follow up untuk kita kunjungi ke rumah masing-masing, mana kantor yang terdekat dan mana yang area sudah tersedia, nanti kita akan konfirmasi dan kita follow up. Jadi biar bekerjanya itu bisa di daerahnya atau di lingkungan rumah sekitar, jadi tidak terlalu jauh. Nah, itu kalau untuk menjadi Yakult. Kalau untuk menjadi pelanggan toko, itu akan dijelaskan oleh Pak Wahyono yang lebih berkompeten. Silakan Pak Wahyono. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi untuk bagaimana toko yang ingin menjual Yakult. Jadi tadi sudah saya singgung, yang pertama Mbak Ica itu toko harus punya pendingin, atau kalau memang toko itu membutuhkan pendingin, itu juga kita menyediakan. Jadi kita juga menyediakan pendingin nih Mbak Ica secara cuma-cuma. Cuma tentunya syarat dan ketentuan itu nanti kita bicarakan lebih lanjut seperti itu. Nah, yang kedua, itu toko tersebut letaknya memang harus di pinggir jalan besar yang bisa dilalui oleh kendaraan. Karena kita setiap minggunya kita akan kunjungi toko tersebut untuk mengkontrol stok dan melakukan penjualan ke toko tersebut. Kalau untuk nomornya tadi yang disampaikan Pak Dwi sama, jadi di 0895 3231 05639 atau di nomor 085 210 89 1498, atau juga bisa datang langsung ke kantor cabang Yogyakarta, yaitu di Jalan Ring Road Timur, tepatnya di sebelum perempatan Ketandan, Mbak Ica. Baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Yono dan Pak Dwi. Secara singkat mungkin ada dari Pak Yono dan Pak Dwi sendiri yang ingin disampaikan untuk masyarakat, untuk sahabat sonora dan juga semua listener gitu sebagai statement closing kita ini Pak. Baik, terima kasih tentunya untuk warga Yogyakarta dan pendengar setia radio dan pelanggan setia Yakult yang sudah minum Yakult. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran seperti itu ya Mbak Ica ya. Terus terima kasih juga untuk pelanggan toko ya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Yakult Lady, pelanggan Yakult Lady. Dan untuk mendapatkan informasi terkait Yakult, silakan nanti bisa di like juga di medsos sosial Yakult. Silakan Pak Dwi untuk dibantu. Oke, untuk medsos di Yakult, untuk Instagramnya Yakult_Indonesia, untuk fanpage Facebook Yakult Indonesia, dan Twitternya adalah @Yakult_Indonesia. Informasi lebih lanjut hubungi layanan bebas pulsa dari Yakult atau dari kami, yaitu ke 0800 1925 858. Saya ulang,
ke 0800 1925858. Baik. Pak Dwi dan Pak Yono, terima kasih untuk kesempatannya di hari ini ya, di pagi hari ini menjelang siang. Dan juga ini untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami untuk kuis-kuisnya yang merespon ini nanti akan kami follow up melalui WhatsApp ya sahabat Sonora dan semua listener. Terima kasih untuk antusias Anda juga yang sudah bergabung dalam perbincangan kami di Talkshow bersama dengan PT Yakult yang menemani Anda selama hampir 1 jam di hari ini. Pak Dwi, Pak Yono, terima kasih. Sehat selalu, Terima kasih Pak. juga. Terima kasih Mbak Ica. Mbak Ica. Sehat selalu Mbak Ica. Sama-sama, Sampai sehat ketemu minggu selalu. depan. Oke, dan Sobat Sonora terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Anda juga semua listener yang juga stay tune, terima kasih. Dan tentunya kami akan menemani Anda kembali di program-program berikutnya yang hadir menemani Anda di sepanjang hari ini. Saya Ica pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Mbak Ica? Ya, Pak. Ini mau foto dulu atau seperti apa?